Barakatullah waridwatillah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmainil kiram. Syai'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati la syaikhina wa murabbi ruhina wa mursyidina sayyidil kutub sayyidina asyraf Al-Hajj Ramoyai Alif Muhammad Imam Syafi'i Wahid Rahman Fathur Rahman wa bihi wa ummihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa ila khususan musannaf hadzal kitab Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Syai'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril adid. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatik wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana wabil jumlati wabil jumlati lan ing dalem ringkesan fa innal alima mongko sak temene wong alim al amilu al ami ladalu al amila kang lakoni al mualli malamu ma al muallima kang mulang naat li ibadillahi maring pira-pira kawulane Gusti Allah. Huwa ya alim iku al fadilu kang luweh utama al enten tasdite al khayyari kang pilihan al ma'du al khayyiru mboten nri al khayyiru kang pilihan al ma'dudu kang terbatas min warasatil anbiya'i setengah sangking pira-pira pewarise para nabi. Orang yang alim berilmu kemudian dia tidak hanya berilmu, ilmunya terekspresikan lewat
perbuatan diamalkan, kemudian ilmunya terekspresikan juga dengan kata-kata lewat mengajar kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia, kepada orang lain, maka orang yang seperti itu, satu, al-fadilu, dia lebih utama, manusia-manusia pilihan. Yang kedua pilihan. Yang ketiga terbatas, stoknya gak akeh, limited edition. Limited edition wong sing ngeten iki. Artinya saking titike sing akeh iku dia cukup ngerti, tahu banyak, tapi dia belum tentu bisa mengekspresikan lewat kata-kata dengan mengajar ataupun lewat perbuatan dengan melakukan dan mengamalkan. Dan yang dikategorikan al ulama warasatul anbiya niki yang niki wau, al alimu, al amilu, al muallimu. Wal alimu tawing kang ngulang alladzi lam ya'malu kang orang lakoni sapa alim, walakinnahu lan tetapine alim yu'allimu iku mulang sapa alim annasa ing menungso al khaira ing kebagusan wal ilma lan ilmu, mulang amrahu ing perkara nas mah napa niku mah turun iku penting, urusan sing penting wa utawi alim iku khairun luwe api bikasirin lawan luwe akeh minal ilmi saking ilmu asyariri kang ala alladzi la ya'malu kang ora ngamalake sapa alim, wala yu'allimu lan orang ulang sapa alim khairan ing kebagusan. Ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua ini adalah dia yang mengerti, memahami, tapi dia belum ditakdirkan kemampuan untuk mampu mengamalkan, namun dia mengajar. Tidak ngerti, paham, ahli betul dan ngulang betul, tapi tidak iso nglakoni. Lah, kategori yang kedua itu gimana? Gimana kira-kira? Ono contohnya? Ono arek ngulang Al-Qur'an, tetapi dia gak lancar mocone, tapi ngulang, iso ngulang. Kira-kira model tipe kategori yang kedua ini gimana? Seperti apa? Apik tak gak apik, tak lumayan, tak sedengan? Kategori orang atau tipe yang kedua ini adalah mendingan, khairun sian, masih dia belum mampu, tapi karena dia telah Allah dapuk, apa dapuk itu, telah Allah beri kepintaran, keahlian, kecerdasan, maka dia memanfaatkan kecerdasan itu untuk bermanfaat untuk orang lain, meskipun dia masih punya PR pribadi untuk dandani dirinya dan mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Jadi luwung
Tapi yo ngawatirno, ngeten iki ngawatirno nek dalam kitab Bidayatul Adqiya niku enten tiang niku ngulang yo dakwah yo ngajar yo sembarang kalir. Ternyata pada riwayat daftar register anggota penghuni neraka dia termasuk dan orang yang dari jajaran papan atas orang penghuni neraka. Kemudian sumayas alul qaumu, masyarakat yang diajarnya yang mendapatkan pencerahan ilmunya tanya, ya muallimi lima tadkhulun nar, kenapa jenengan kok sakit masuk neraka padahal jenengan riyen ta'murunal khaira wa yu'allimunan nasa, jenengan merintah menganjurkan kebaikan, jenengan nggih ngulang, lah kok jenengan sakniki ten mriki sareng kula. Napa jawabane al alim iku mau? Naam, bala redaksi ini. Bala nggih. Kuntu takmuru wala amilu. Riyen kula sing merintahno menganjurkan, tapi kula sendiri yang tidak pernah melakukan. Dulu kula sendiri yang mengajarkan, tapi saya sendiri yang tidak pernah bisa melakukan selama hidup saya. Jadi ngawatirno sebenarnya, cuma memang kalau ngajar dan didapuk ilmu oleh Allah ngulang bukan masalah, cuma dia masih punya PR pribadi untuk memperbaiki diri. Wa yatulan ngajama dzalika sertane mengkono khaira wal ilma ma'a dzalika ila syarri maring Allah bitaisiri asbabiha kelawan gampangi sebabe syar wa fathu abwabiha lan buka piro-piro lawangi syar. Fa furriqa monggo den bedakake bainal ulama ing dalem antarane ulama waqtad lan anuta sira bi khairihim kelawan kebagusane ulama wat bisofi lan persifatan bisifatihi kelawan sifate alim wasir lan melaku wasiro ala sabilihi ing atase dalane alim takun monggo ana sapa sira iku minal muhtadina setengah sangking wong-wong kang oleh pitutuh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yahdi mbutuhake sinten Allah man ing wong yasha'u kang kersa sinten Allah ila suratil mustaqim maring dalane kang lurus ila suratil mustaqim maring dalane wong kang lurus. Lah maka fafarik bedakan, perlu diklasifikasikan, perlu dikategorikan kepada siapa kita untuk mengambil ilmu dan hikmah kepada beliau-beliau itu. Jika beliau itu adalah orang yang alim, ya'malu wa mu'allimu, maka patut dan layak serta sangat pantas untuk diikuti dan dijadikan beliau sebagai guru. Nah, sebaliknya maka perlu untuk
dipilah dan dipilih apa yang beliau sampaikan. Kalau tidak kategori yang lam ya'mal bi ilmi, sing gak ngelakoni, ya perlu dipilah omongane kira-kira bener ta salah, ya perlu. Bahkan di zaman akhir banyak yang ilmu atau penafsiran terhadap keilmuan keagamaan itu diselewengkan dan disimpangkan berdasarkan keinginan dan kepentingannya masing-masing. Riyen pas zaman Orde Baru, mas wayai pemilu, ayat yang digunakan itu adalah wala taqraba hadhi syajarah, jangan kamu dekati ini pohon. Doa Al-Quran lah enten ngono, wala taqraba hadhi syajarah fatakuna minadh dhalimin, enten ayat ngono. Lah itu dibuat untuk menjustifikasi partai Golkar yang lambangnya adalah pohon. Goleh Gusti Allah ngelarang milih sing ana wite. Lah iku partai Golkar ana wite, kalau dipilih. Lah kepentingan-kepentingan seperti itu yang dimainkan dan diselewengkan berdasarkan keinginan dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini P3 niku lambangnya apa? Ka'bah, lambangi Ka'bah. Gawe ayat yang inna awwala baiti wudi'a linnas bibakatan mubarakah. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Maka pilihlah kami yang partai P3 yang terbaru 2017 antara Ahok dan Pak Anies riyen. Ono poster, ono pamflet tulisannya, jika ada yang memilih Ahok maka dia tidak layak dan tidak pantas untuk disolati jenazahnya. Sampai ngono, oleh mempolitisasi agama. Lah orang-orang yang model seperti ini perlu difilter, apalagi di era sosmed yang penuh dengan algoritma sosial media yang tidak terbatas. Perlu Fumalam nuli wardwasira rahimah, muga-muga melasika ing sira sinten Allah Gusti Allah, anna lil alimi sak temene iku keduwe wong kang alim, mili kang nglakoni sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim, al ma'dudi kang kena den itung indallahi mungguhe Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, min ulama idini setengah saking pira-pira ulamae agama, wong kang ahli agama, wa ulama il akhirati lan ulama ahli akhirat, alamatun utai pira-pira tanda wa imaratun lan pira-pira tenger, tufarriku kang bedaake, farroko yufarriku apa alamah baina wang dalam antarane alim wa bainal alimi lan ing dalam antarane wong kang alim, al mukhallati kang kecampuran, al ma'dudi kang den watesi, indallahi mungguhe Gusti Allah, wa rasulihi lan utusane Allah, min ulama ilisani iku setengah saking pira-pira ulama elesan, al muttabiina kang padha anut sapa alladzina atau sapa ulama al-lisan, lil hawa maring hawa nafsu, wal muksirina lan terpengaruh sapa ulama ul lisan ad-dunya ing dunya,
alal uqbah ngalake ing atase akhirat. Tanda tenger yang bisa membedakan antara kedua kategori ulama itu adalah satu ulama akhirat atau ulama uddin, yang kedua ulama ul akhirah, yang ulama din wa ulama akhirah, yang kedua ulama ulisan. Jadi ono sing kategori ulama uddin artinya qaulan wa fi'lan wa takriron, dia meyakini seutuhnya, sedalam-dalamnya dan terpatri di dalam sanubarinya dengan ilmunya, kemudian keluar dalam bentuk keindahan etika dan perbuatan, maka orang-orang yang seperti itu yang kategori ulama uddin. Lalu ulama ulisan itu hanya indah pada kata-kata dan hanya estetik pada struktur kalimat yang diucapkan. Nek Gusmus mengkategorikan enten 5 Gusmus. 1 kiai suwuk. Kiai suwuk ini adalah kiai sing gak ngaji kitab, cuma wiritane get dan mendalam dan banyak sing cocok. Misalnya suatu saat barangkali hari ini mungkin tidak terlihat, tapi besok Hafiz menjadi kiai suwuk. Jadi ono wong serupan, ono wong sing kenek jampe-jampe, kenek apa jenenge susuk. Itu diatasi oleh Hafiz. Kedua, ada kategori kiai sumur. Nopo kiai sumur? Kiai sumur itu adalah kiai yang beliau yukta, didatangi, walayati, dan tidak dia datang. Jadi kiai pondok, sing ngaji nduk pondok, sing kesehariane full nduk pondok. Yang ketiga ono kiai tutur, senengane ceramah dari tempat A ke B, satu hari jadwale ono 1 2 3, luar biasa. Yang terakhir ada yang namanya kiai seleb. Artinya kiai itu keilmuannya dan keulamaannya dibangun berdasarkan popularitas dan selebritas. Jadi diposting, kemudian TV, kemudian masang tarif dan lain sebagainya. Ada kategori yang seperti itu. Lah, Yai Wawan, beliau itu kompleksitasnya luar biasa. Kiai suwuk ya oke, kiai tutur ya oke, kiai sumur ya oke. Jadi kompleksitas beliau luar biasa. Jadi sebagai santrinya harusnya kita perlu dan patut berbangga pada beliau. Famin alamatil alimi yang bahwa alam bisawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.